Komplotan curanmor kembali beroperasi di Kota Bengkulu. Kali ini di Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu. Satu unit sepeda motor milik Fitri Wahyuni yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen perguruan tinggi swasta ini sekitar pukul 5 pagi raib. Menurut keterangan suami korban, saat kejadian ada 3 unit sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Pelaku masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, karena ayah mertuanya saat itu pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Pelaku yang diduga telah mengetahui situasi lalu masuk ke halaman dan mengambil 1 unit sepeda motor matic. Berapa motor itu bang? 3 motor ya bang? Bucitang semua berarti gimana bang? Kalau kedengaran kita gimana? Ya sekitar subuh lah, tapi orang udah pada tidur semua kan. Ini kita tidur semua di belakang. Jadi depannya kosong. Kosong ya bang, baru kita ya? Itu katanya bapak sempat keluar sholat ya bang? Ya, itu? bapak biasa keluar sholat ke masjid. Jadi pintunya kadang nggak ketutup. Karena kalau ayah keluar tuh pintu udah dikuncikan, udah pagi juga kan. Dugaannya orangnya sudah tahu itu ya bang? Ya mungkin kita nggak bisa ya, bang? Nggak bisa curiga siapa-siapa lah. Kita udah serahin semua ke polisi. Nggak ada CCTV bang di sini bang? Nggak ada, itu masalahnya. Gitu, bang. Ditambahkan Sutan, saat kejadian, para penghuni rumah lainnya masih terlelap tidur dan tidak menyangka pencuri masuk ke halaman rumah. Biasanya usai pergi ke masjid, pagar rumah memang tidak dikunci karena hari sudah pagi. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian hingga 19 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong hingga saat ini masih mendalami penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan truk bermuatan makanan ringan dan 5 kendaraan lainnya di Jalan Raya Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Selasa pagi sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat lalu. Kasat Lantas Ibtu Melisa mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa Hanafi, sopir truk tronton penyebab kecelakaan yang merenggut 1 korban jiwa tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Untuk mobil sendiri yang masuk ke jurang kemarin itu sudah dilakukan evakuasi untuk hari ini. Jadi evakuasi baru bisa dilakukan pagi tadi, dibantu oleh masyarakat sekitar dengan berkoordinasi dengan pemilik perusahaan mobil tersebut. Untuk saksi yang diperiksa, Bu? Saksi yang diperiksa ini masih kita panggil, masih dilakukan pemeriksaan. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap supir maupun keneknya. Dan untuk hari ini dipanggil beberapa saksi yang melihat pada kejadian tersebut. Untuk supir masih sadar, Bu? Masih dalam keadaan sadar. Nggak ada ini patah tulang atau ya? Tidak, karena hanya mengalami lecet-lecet saja di bagian tubuhnya. Dirawat di mana, Bu? Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan di ruangan, kita amankan di ruangan Gakum, belum dilakukan penahanan. Kecelakaan yang melibatkan 1 truk tronton bermuatan makanan ringan dan truk jungkit bermuatan material batu, serta 4 sepeda motor ini menggemparkan warga sekitar. Pasalnya, insiden tersebut tidak hanya merenggut 1 orang meninggal dunia, namun juga menelan 2 korban luka berat dan 4 orang menderita luka ringan. Selain itu, kecelakaan ini juga membuat sejumlah kendaraan rusak berat. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Unit Tipikor Satreskrim Polresta Bengkulu terus menyelidiki penyebab ambruknya bangunan Kota Tuo yang juga difungsikan sebagai pencegah abrasi di muara sungai pantai Pasar Bengkulu. Penyidik Satreskrim Polresta akan mendatangkan ahli untuk mengecek bangunan yang ambruk tersebut. Kasat Reskrim AKP Samson Sosa Hutapea menyatakan penyelidikan ini masih berproses. Sejumlah saksi sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Di tahapan penyelidikan ini, polisi masih mengumpulkan dokumen-dokumen terkait pembangunan kawasan Kota Tuo tersebut. Dari kementerian, yang pasti kami selalu koordinasi dengan Polda, karena nanti pasti akan kami undang ahli fisik untuk mengecek dari awal perencanaan sampai terjadinya kerusakan pada bangunan tersebut. Untuk hambatannya apa bang ini penyelidikan Kota Tuo ini sejauh ini bang? Hambatannya kami masih mengumpulkan dokumen-dokumen. Sudah ada penggeledahan bang ini bang? Belum. Kota Tuo ini memang Polres yang melakukan? Iya, untuk sementara ini Polres yang melakukan penyelidikan awal. Kontraktornya sudah diminta klarifikasi? Belum.
Pihak pejabat Pemkot bang sudah minta diserang. Siapa bang ini bang? Yang pasti dari Dinas Pekerjaan Umum. Bangunan objek wisata Kota Tuwo yang terletak di Kelurahan Pasar Bengkulu ini sebagian ambruk Februari lalu. Padahal bangunan itu baru 15 bulan diresmikan dan menelan anggaran 15,8 miliar rupiah dari APBN dan APBD. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.